Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan atau leadership. Leadership itu dari kata leader, leader itu artinya pemimpin, leadership itu kata benda yang artinya kepemimpinan, leader sendiri berasal dari kata lead, L-E-A-D, lead, lead dibacanya, lead itu artinya mengarahkan, menunjukkan, membimbing ke arah tertentu, itu namanya lead. Jadi kalau ada leading company, itu artinya perusahaan yang dia menjadi pemimpin, dia menjadi kampiun, dia yang mempunyai arah gitu, arah keberlanjutan, arah keberjalanan sebuah perusahaan. Kita bicara konsep kepemimpinan terlebih dahulu. Leadership menurut Robbins and Judge adalah the ability to influence a group toward the achievement of a vision or set of goals. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok agar kelompok itu mencapai prestasi atau agar mencapai visi atau seperangkat dari tujuan. Tujuannya atau tujuan apa? Bisa jadi kalau kelompok itu adalah kelompok perusahaan, maka adalah tujuan dari perusahaan untuk mencapai laba yang sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan kelompok itu adalah kelompok diskusi, mungkin tujuannya, visinya adalah bisa menghasilkan produk atau luaran dari kelompok tersebut berupa misalkan PowerPoint yang menarik, kemudian paper yang bagus, yang kemudian bisa menghasilkan nilai yang baik. Jadi itu, leadership adalah kemampuan. Jadi kata kuncinya dari kata leadership itu adalah the ability, kemampuan. Ya. Jadi sekali lagi saya garis bawahi bahwa kata kunci leadership itu adalah the ability, kemampuan. Kemampuan untuk apa? Untuk mempengaruhi kelompok, mempengaruhi tim, mempengaruhi sekelompok orang untuk bisa mencapai visi atau tujuan. Definisi lain hampir sama, kemampuan untuk mempengaruhi karyawan untuk mengejar secara sukarela keuntungan organisasi. Ini lebih spesifik bicara masalah perusahaan, terutama dalam bidang bisnis. Bahwa seorang manajer dalam dunia bisnis dikatakan dia memiliki leadership adalah ketika dia mampu mempengaruhi para karyawan untuk bisa mencapai keuntungan organisasi secara sukarela. Artinya bukan berarti dia tidak dibayar, dia tetap dibayar. Tetapi bisa jadi karyawan itu melakukan upaya-upaya ekstra agar perusahaannya maju dan bisa mencapai keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Berikutnya, ini masih kata Robbins and Judge. Organisasi membutuhkan kepemimpinan yang kuat, strong leadership, memerlukan kemampuan dari para leader, para pemimpin atau individu-individu yang ada di dalam perusahaan, membutuhkan kepemimpinan, membutuhkan kemampuan orang-orang yang ada di perusahaan untuk mempengaruhi orang lain, untuk mempengaruhi kelompoknya, bisa mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Dan kemampuan itu kemampuan yang kuat, bukan kemampuan yang lemah. Ada orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang, tapi lemah kualitasnya. Dan itu tidak, tentu saja itu kurang diinginkan oleh perusahaan. Dan juga perusahaan atau organisasi juga memerlukan manajemen yang kuat, memerlukan para manajer yang mampu memplanning, mengorganizing, mengarahkan, dan mengkontrol atau mengawasi, menyelesaikan tugas, kemudian menetapkan tujuan dan wewenang, menetapkan struktur perusahaan. Itu diperlukan. Jadi perusahaan itu kalau pengen maju, maka dua ya, strong leadership and strong management. Untuk apa? Untuk efektivitas perusahaan. Artinya efektivitas itu adalah
perusahaan itu bisa mengejar atau memperoleh tujuannya dengan cara yang optimal, dengan cara yang terbaik, bukan cara yang terjelek. Mencapai tujuannya mungkin dapat keuntungan yang banyak, tetapi kalau caranya tidak optimal, bisa jadi cara yang dilakukannya cara yang bukan cara yang terbaik. Misalnya terlalu pemborosan, misalnya melanggar aturan, seperti itu. Perusahaan memerlukan para leader, para pemimpin untuk menantang status quo. Status quo itu adalah keadaan tetap, keadaan yang tidak mau berubah, comfort zone, zona nyaman. Nah, para leader itu diperlukan oleh perusahaan untuk bisa menantang zona nyaman tersebut. Zona nyaman siapa? Zona nyaman para leader dia, artinya dia sendiri. Para leader pun tentu punya zona nyaman. Kemudian menantang juga status quo, posisi tetap dari para karyawan-karyawan, termasuk juga status quo dari lingkungan, termasuk juga status quo dari struktur yang tidak membangun, yang tidak konstruktif. Jadi intinya menantang status quo itu adalah menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kedua adalah menciptakan visi tentang masa depan. Perlu perusahaan itu. Jadi ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan, apalagi ketika Anda kemudian diberikan amanat pimpinan di perusahaan, maka Anda bisa menciptakan visi. Visi itu impian tentang masa depan. Jadi semacam dream, di semacam akan menjadi apa ini lembaga atau perusahaan yang saya pegang ini, dan menginspirasi anggota organisasi untuk mencapai visi tersebut. Jadi menciptakan, menetapkan, merumuskan visi atau impian, dan juga bisa menginspirasi anggota organisasi. Anggota organisasi bisa jadi bawahannya, partnernya satu level, atau pimpinannya untuk bisa mencapai visi tersebut. Perusahaan juga memerlukan para manajer untuk merumuskan rencana rinci, memplanning. Jadi tadi para leader yang menantang status quo, menciptakan visi tentang masa depan, menginspirasi anggota perusahaan untuk mencapai visi tersebut, itu di level leadership. Di level manajemennya adalah perusahaan memerlukan para manajer yang mampu merumuskan rencana secara rinci, jadi planning. Yang kedua, membuat struktur organisasi yang efisien, struktur. Misalkan ada pimpinan-pimpinannya, ada direktur utama misalnya. Dan yang ketiga, mengawasi operasi sehari-hari. Jadi fungsi controlling dalam kegiatan sehari-hari itu yang diperlukan oleh perusahaan. Perusahaan perlu manajer yang bisa tiga tadi, merumuskan rencana rinci, membuat struktur organisasi yang efisien, dan mengawasi operasi sehari-hari. Ini yang juga memang tidak mudah. Pengawasan, supervising, atau controlling sering lemah di kita itu, sering lemah. Berikutnya, ada beberapa teori kepemimpinan. Pertama adalah teori sifat tentang kepemimpinan, trait theories of leadership. Artinya begini. Secara implisit, teori sifat tentang kepemimpinan ini menganggap bahwa kepemimpinan itu sudah merupakan aspek karakteristik, bahwa dia mempunyai kemampuan untuk menciptakan visi, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, kemampuan untuk mengajak orang mencapai visi tersebut. Itu sudah merupakan karakteristik dia. Memang udah sejak lahirnya itu udah dari kecil sudah memiliki sifat kepemimpinan. Itu yang kurang lebih trait theories of leadership itu mengatakan seperti itu. Dalam ungkapannya, ini dari bukunya Robin and Judge, teori yang bahwa teori sifat dari kepemimpinan adalah teori yang mempertimbangkan kualitas dan karakteristik pribadi dari seseorang yang membedakan bahwa dia itu pemimpin dari non-pemimpin. Jadi orang sudah bisa, kemudian ini teori yang mengatakan begini, bahwa kualitas dan karakteristik pribadi itu, kalau orang yang tipe pemimpin maka ya begini, memang dia sudah sejatinya memang dia seperti itu. Nah, orang bukan pemimpin ya seperti ini. Oke. Nah, beberapa ciri karakteristik dari
kepemimpinan yang menurut theories of leadership ini adalah diantaranya dia sudah memiliki personality, kepribadian yang menunjukkan kepemimpinan. Ia kepribadian yang akan menunjukkan keberhasilan dia ketika dia menjadi seorang pemimpin. Contoh diantaranya, saya pernah membahas the Big Five of Personality. Jadi ada 5 kepribadian big yang besar. Di antara ada extraversion, conscientiousness, open, terus kemudian ada 2 lagi. Ya. Nah, dicontohkan di sini, tipikal pemimpin yang dia memang secara kepemimpinan, secara karakteristik, dia memang sudah extraversion. Artinya dia mampu memunculkan dirinya ketika dia berada di sekitar orang lain. Jadi contoh di sini, kepemimpin yang suka berada di sekitar orang dan mampu memunculkan diri. Jadi bukan orang yang murangkat, bukan orang yang ketika dalam perkumpulan dia diam, nggak mau memunculkan, nggak mau menjual dirinya di depan orang banyak. Maka personality dia secara dalam the big five of personality itu tidak masuk. Dia tidak masuk kategori extraversion atau bahasa atau ketika dia seorang maka disebut extrovert, orang yang suka berada di sekitar orang lain, senang gaul dan dia bisa memunculkan dirinya. Gitu. Nah, pemimpin yang extraversion disiplin dan mampu menjaga komitmen yang mereka buat atau conscientiousness atau teliti, dan kreatif dan fleksibel. Ini kreatif dan fleksibel itu artinya open, terbuka orang itu, ya. Maka akan lebih mampu menjadi pemimpin dari sisi bahwa kemampuan dia atau karakteristik dia yang extraversion, yang teliti, yang terbuka itu adalah karakteristik dia sendiri yang mungkin muncul dari aspek gen misalnya, dia sudah dari kecilnya seperti itu. Itu teori kepemimpinan yang pertama, theories of leadership. Yang kedua adalah teori perilaku kepemimpinan, behavioral theories of leadership. Teori perilaku tentang kepemimpinan ini mengatakan bahwa perilaku tertentu itu membedakan pemimpin dari non-pemimpin. Jadi dia melihatnya dari behavior, perilaku, bukan lagi secara karakteristik. Yang memang kalau karakteristik itu bisa jadi ini kecenderungan yang ada di dalam dirinya. Jadi mungkin kalau teori sifat karakteristik kepemimpin, dia melihatnya juga dari aspek pribadi dia. Kalau dalam bahasa agama melihat kolbu dia, hati dia. Gitu. Oh, dia hatinya itu bersih seperti itu. Dia mungkin yang kalau teoris lebih ke sana. Sementara teori perilaku itu melihatnya itu dari perilaku yang nampak, perilaku yang tampak. Ya. Teori perilaku kepemimpinan ini memberikan sebuah basis dalam memilih orang yang tepat untuk memimpin. Ketika dia misalkan bisa berbicara dengan lantang, dengan bagus, artikulasi yang bagus, ketika dia bisa kelihatan, ketika dia berbicara bisa mempengaruhi orang lain, berarti itu kan dia perilaku dia, ya, action dia, tindakan dia, ini menunjukkan bahwa ini memang orang ini udah kelihatan dia adalah tipikal pemimpin, begitu. Ketika saya saja melihat kalian berpresentasi, saya bisa melihat orang yang ketika berbicaranya itu lantang, jelas, ketika menjawab responsif, kemudian ketika menjawab sangat meyakinkan, ini perilaku dia menunjukkan ada perilaku kepemimpinan. Ya. Teori perilaku kepemimpinan menyiratkan bahwa kita dapat melatih orang untuk menjadi pemimpin. Menjadi pembicara yang ulung, yang unggul, yang berprestasi, yang disukai, itu juga tidak hanya sekedar aspek karakteristik, tetapi juga bisa muncul dari sebuah pelatihan. Jadi menurut teori perilaku kepemimpinan, walaupun orang dari awalnya mungkin ya, secara leadership dia tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, sangat kecil, tetapi ketika dilatih, dia akan mampu mempunyai kapasitas atau kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Itu teori perilaku kepemimpinan. Ya, oke? Jadi kita dapat melatih orang untuk menjadi pemimpin. Makanya di dalam perusahaan itu ada yang namanya training and development.
latihan dan pengembangan. Pengembangan ini arahnya adalah untuk mempersiapkan para pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Karena mau tidak mau, kepemimpinan itu akan berputar dan berotasi. Para senior-senior nggak mungkin terus-menerus akan bekerja. Dia mungkin suatu saat akan resign, mau tidak mau dia harus pensiun. Maka harus perusahaan melakukan pengembangan untuk menyiapkan para pemimpin-pemimpin berikutnya. Berikutnya adalah teori kepemimpinan yang ketiga adalah teori kebergantungan. Maaf, ini bukannya pakai P, tapi B, kebergantungan. Teori dalam kepemimpinan mengatakan bahwa keberhasilan kepemimpinan itu tergantung pada aspek lain. Jadi ada kebergantungan kepada aspek lain yang ada di dalam perusahaan, yang ada di dalam lingkungan, yang ada di dalam organisasi. Itu namanya teori kebergantungan atau contingency theories. Ini teori yang sangat kayak macam teori payung yang di bawahnya ada beberapa teori-teori yang dinaungi oleh teori kebergantungan ini, atau contingency theories. Yang pertama adalah teori namanya Fiedler. Disebut adalah model Fiedler. Begini, menurut Fiedler, ini dari orangnya yang penemu teori namanya Fiedler. Dia katakan begini, bagian dari ini model Fiedler ini, teori Fiedler ini mengatakan bahwa kelompok yang efektif, ya, kelompok yang efektif. Kelompok itu artinya misalkan perusahaan yang terdiri dari bosnya sama bawahannya, kelompok katakanlah. Bergantung pada kecocokan yang tepat antara gaya pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Ya. Gaya kepemimpinan itu kan macam-macam. Ada gaya kepemimpinannya yang mungkin cenderung lebih humoris, ada gaya kepemimpinan yang lebih serius, ada gaya kepemimpinan yang lebih berorientasi pada menyelesaikan tugas, ada gaya kepemimpinan yang lebih berorientasi kepada membina relationship atau hubungan dengan karyawan. Itu banyak gaya kepemimpinan itu, banyak sekali. Nah, menurut Fiedler ini, bahwa sebuah perusahaan katakanlah atau sebuah kelompok, sebuah tim itu akan efektif, akan berhasil mencapai tujuan bergantung pada kecocokan. Cocok tidaknya antara gaya kepemimpinan dari si pemimpin yang tadi, apakah dia humoris, apakah dia itu lebih fokus kepada tugas, apakah dia lebih kepada namanya relationship atau hubungan gitu. Tergantung mana gaya kepemimpinan dengan bawahan. Bawahannya cocok yang mana nih? Nah, kemudian yang kedua, sejauh mana situasi, sejauh mana aturan lingkungan memberikan kendali dan pengaruh kepada pemimpin. Jadi model Fiedler ini sangat bergantung bahwa seorang leader, dia bergantung kepada apa? Kecocokan dia dengan bawahan. Kalau karakteristiknya, kalau gaya kepemimpinan tidak cocok dengan bawahan, bisa jadi dia gagal, walaupun dia seorang pemimpin yang visioner. Yang kedua, akan bagus kepemimpinan dia ketika situasi memang memberikan dia sebuah kendali, memberikan dia sebuah otoritas untuk bisa mengendalikan. Seperti itu. Ya, misalnya seorang pemimpin ternyata dia tidak memiliki semacam kendali, terkungkung dan terkooptasi, atau dia tidak mempunyai kendali yang luas. Bisa jadi walaupun dia seorang pemimpin yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain, tapi karena kendalinya terbatas, bisa jadi dia gagal menjadi seorang pemimpin yang baik. Berikutnya adalah teori yang kedua dalam teori ketergantungan dalam kepemimpinan ini adalah teori kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional ini berfokus pada pengikut, pada follower. Kalau dalam perusahaan berarti ini ada leader, ada manajer, ini ada bawahan anak buah. Menurut teori kepemimpinan situasional, kepemimpinan yang sukses itu tergantung pada pemilihan gaya kepemimpinan yang tepat, yang bergantung pada kesiapan pengikut, yakni kesiapannya adalah sejauh mana pengikut bersedia dan mampu menyelesaikan tugas tertentu. Lebih spesifik lagi kalau ini, jadi kecocokan antara pemimpin dengan bawahan ini dikaitkan dengan sejauh mana bawahan ini bersedia, mau
mau dan mampu, dua kata kunci. Mau dan mampu menyelesaikan tugas. Menyelesaikan job desk. Seperti itu. Nah, kepemimpinan situasional ini akan diuji ketika dia menghadapi 4 perilaku dari para pengikutnya, 4 perilaku dari para pebawahannya. Yang pertama, ini masih menurut buku Robin and Judge 2017. Jika pengikut, jika bawahan, jika follower tidak mampu dan tidak mau melakukan tugas, maka menurut teori kepemimpinan situasional, pemimpin perlu memberi arah yang jelas dan spesifik. Jadi dikasih tahu nih arahnya ke sini supaya dia mampu, dan kemudian spesifik, khusus. Spesifik itu sangat khusus, jadi tidak tidak general. Jadi diarahkan. Jadi si karyawan itu dia ketika dia tidak mampu dan tidak mau, diberikan arahannya yang jelas, bikin dimotivasi dia agar dia bisa mau melakukan itu, begitu. Dan kemudian mampu melakukannya karena sudah diberikan arahan yang jelas, directionnya itu sudah clear, nih kesini, seperti itu. Yang kedua, jika mereka para pengikut itu tidak mampu tetapi mau, nggak bisa mengoperasikan komputer tapi mau, ya, pemimpin perlu menampilkan orientasi tugas yang tinggi untuk mengimbangi kurangnya kemampuan pengikut. Orientasi tugas yang tinggi itu bisa jadi misalkan pemimpinnya turun ke bawah, ajarin karyawannya yang tidak mampu mengoperasikan komputer misalkan dalam software tertentu. Itu namanya pemimpin yang menampilkan orientasi tugas yang tinggi. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi, jadi ketika karyawan mampu tapi tidak mau, maka pemimpin perlu menampilkan orientasi kepemimpinan terhadap tugas yang tinggi untuk mengimbangi kurangnya kemampuan pengikut. Dan orang orientasi hubungan yang tinggi untuk membuat mereka mau membeli keinginan pemimpin, mau memenuhi keinginan pemimpin. Nah, jadi tadi ya, kemudian yang berikutnya adalah jika pengikut mampu tapi tidak mau. Mampu, dia bisa, pengikut itu, karyawan itu, bawahan itu mampu, tapi nggak mau, embung kalau kata bahasa Sundanya sih. Maka pemimpin perlu menggunakan support, dukungan. Supportnya dari sisi apa? Bisa emosional, jadi emosinya disentuh agar dia tuh mau melakukan. Bisa jadi dia tidak maunya karena dia memang kondisi keuangan atau apa, maka disupport dengan instrumental, misalkan memberikan support keuangan misalnya, seperti itu. Yang berikutnya, dan juga dengan gaya partisipatif. Gaya partisipatif itu artinya apa? Bisa jadi si pemimpin itu yang memulai terlebih dahulu, memberikan contoh. Diharapkan contoh yang diberikan oleh si pemimpin itu akan menjadi model. Jadi kemudian si akan memodelkan, masa pemimpin saya, bos saya, leader saya, manajer saya melakukan itu, kok saya tidak melakukan itu? Malu dong, seperti itu. Itu diantaranya. Berikutnya adalah jika mereka mampu dan mau, nah ini yang paling enak buat pemimpin situasional. Maka pemimpin tidak perlu banyak melakukan hal, banyak hal. Untuk yang keempat ini, yang kedua ini, makanya kalau kita berbicara dalam konteks human resource management atau praktek manajemen sumber daya manusia, maka dalam rekrutmen dan selection, merekrut dan menyeleksi harus benar-benar menyeleksi calon karyawan yang capable dan berkompeten. Terus dia juga orangnya punya komit terhadap pekerjaannya. Dia nanti ketika mengerjakan tugasnya lebih banyak mampu dan maunya. Begitu. Berikutnya adalah teori kepemimpinan kontingensi dalam leadership
teori kontingensi dalam leadership atau teori kebergantungan dalam kepemimpinan itu adalah teori jalan tujuan, path goal theory. Path itu kayak jalan setapak, goal itu tujuan. Jadi kayak teori tentang jalan setapak menuju kepada sebuah tujuan. Bahwa teori mengatakan tugas pemimpin membantu para pengikutnya mencapai tujuan mereka. Jadi pemimpinnya ini fokus pada tujuan dari bawahan. Bawahan kerja di perusahaan ini mau apa misalnya? Oh, saya pengen dapat gaji yang besar. Oh, berarti dibantu tuh oleh pemimpinnya. Jadi karyawan itu diberikan gaji yang cukup, yang besar, yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Kalau tujuan mereka bekerja di perusahaan ini juga untuk mengaktualisasikan kemampuan dia. Dia ingin misalnya keterampilan dia itu bisa dipraktekkan dan bisa ditunjukkan kepada masyarakat, kepada dunia, sehingga kehadiran dia itu diakui oleh orang banyak. Maka si bos, pimpinan harus bisa membantu karyawan bisa merealisasikan tujuannya. Kalau misalnya si karyawan itu bekerja itu karena dia ingin mengabdikan diri untuk masyarakat, maka si pimpinan, si leader bisa membantu untuk mencapainya. Dan setelahnya itu memberikan arahan yang diperlukan dan atau support bahwa untuk memastikan bahwa tujuan bawahan itu sesuai dengan tujuan dari perusahaan secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan dia ingin punya tujuannya adalah ingin beraktualisasi, maka aktualisasinya adalah aktualisasi diri dia yang sesuai dengan produk atau output atau inovasi yang diinginkan oleh perusahaan. Kalau misalnya perusahaan itu adalah perusahaan IT, maka karyawan yang ingin beraktualisasi menciptakan sebuah software baru atau aplikasi baru harus sesuai dengan tujuan dan arah dari perusahaan software tersebut. Kalau misalnya perusahaan softwarenya adalah software dalam bidang game atau software dalam bidang misalkan online commerce atau e-commerce, maka kemampuan atau keinginan dari karyawan untuk beraktualisasi diri menciptakan software baru yang harus searah dengan perusahaan. Bahwa perusahaannya softwarenya adalah software untuk e-commerce sama game misalnya, maka aktualisasi diri dari karyawannya menciptakan software baru ya terkait dengan dua itu. Nah, itu tugas dari pemimpin. Pemimpin mengarahkan, berikan arahan kepada karyawan ketika mereka ingin mencapai tujuan mereka dalam bekerja, ya diarahkan tujuan tersebut sesuai dengan arah dari organisasi atau perusahaan secara keseluruhan, sehingga matching antara tujuan dari karyawan dengan tujuan dari perusahaan, jadi cup membentuk sebuah sistem yang kuat. Berikutnya adalah model pemimpin partisipasi atau leader participation model. Sebuah teori kepemimpinan yang menyediakan seperangkat atur untuk menentukan bentuk dan jumlah pengambilan keputusan partisipatif dalam situasi yang berbeda. Cara pemimpin membuat keputusan sama pentingnya dengan apa yang dia putuskan. Jadi, ini teori kepemimpinan yang menyediakan seperangkat atur untuk menentukan bentuk dan jumlah pengambilan keputusan partisipatif dalam situasi yang berbeda. Jadi, model pemimpin partisipasi atau leader participation model, kita berbicara kepemimpinan atau kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam pengambilan sebuah keputusan. Ya. Model pemimpin partisipasi menghubungkan perilaku kepemimpinan dengan partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu artinya ya di dalam ilmu manajemen itu kan use dari planning awal. Planning, organizing, leading, dan control, POLC. Planning itu adalah you set goals and decide how to achieve it. Kamu memutuskan, kamu men-set up tujuan dan memutuskan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Memutuskan itu terkait erat dengan yang namanya decision making. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu bukan hal yang sederhana. Kadang perlu seperangkat instrumen atau tahap-tahap sehingga bisa mencapai sebuah keputusan yang valid dan bisa mencapai apa yang dimaui oleh perusahaan. Dan
Model pemimpin partisipasi adalah pemimpin yang bisa menciptakan kepemimpinan yang mampu menciptakan sebuah proses pengambilan keputusan yang sifatnya partisipatif. Jadi karyawan ikut berperan dalam memutuskan sebuah keputusan perusahaan. Seperti itu. Berikutnya adalah ada teori kepemimpinan kontemporer yang baru ditemukan saat-saat ini. Pertama adalah teori pertukaran pemimpin dan anggota, leader-member exchange theory. Sebuah teori yang mendukung pembentukan in-group dan out-group. In-group itu artinya gini, di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah departemen, si pemimpin ada yang cenderung kepada orang-orang tertentu karena ada kecocokan dari secara personal dia. Ada orang-orang, ada pemimpin yang dia cenderung kepada kelompok tertentu, dia hanya hubungi secara formal saja, tetapi tidak sangat dekat secara emosional. Coba lihat di sini. Ini sebentar. In-group and out-group oleh para pemimpin. Bawahan dengan status in-group akan memiliki peringkat kinerja yang lebih tinggi, tingkat keluar masuk perusahaan yang lebih kecil, artinya dia bolos ataupun dia keluar dari perusahaan terkecil, dan kepuasan kerja yang lebih besar. Contoh di sini adalah gambar dari leader member exchange theory. Lihat di sini tengah-tengah ada leader. Si leader ini ya kepada bawahan A, B, C dia lebih memiliki ini personal compatibility, lebih punya kecocokan secara personal. Mungkin karena sama gendernya, sama-sama cewek, atasan bawahannya cewek, lebih kerasa dekat kan daripada dengan bawahan yang cowok. Kemudian karena ada kompetensi atau kemampuan bawahan, kita wajarlah ketika ada pemimpin yang dia lebih senang kepada bawahannya yang cerdas, yang terampil, yang pintar, yang skillful, yang berketerampilan, begitu. Atau bawahan ini ada extroverted personality, jadi punya kepribadian yang bisa bergaul dan bisa memunculkan diri, ya. Dan itu bisa jadi itu disukai oleh leader. Sehingga leader ini dia memiliki yang namanya in-group. Nah, seperti ini. Katakanlah seorang pemimpin, katakanlah direktur ya, direktur utama. Dia mempunyai wakil-wakil direktur. Wakil direktur ini misalkan ada 5. Ada wakil direktur bidang IT, wakil direktur bidang informasi, wakil direktur bidang produksi, SDM, keuangan misalnya. Si direktur ini lebih dekat misalkan kepada 2 wakil direktur. Katakanlah misalkan direktur SDM dan direktur keuangan. Kenapa? Karena mungkin si direkturnya itu adalah cewek, wakil direktur yang 2 ini sama-sama cewek, sehingga punya kecocokan personality yang sama. Atau bisa jadi si 2 ini yang paling pintar ngomong dan ketika di dalam diskusi itu menyenangkan, sehingga si leader, si direktur utama ini merasa senang, gitu. Merasa hubungannya lebih dekat, interaksinya lebih tinggi. Atau bisa jadi helpfulness itu senang bantu. Jadi si direktur ini yang 2 ini senang bantu sama si leadernya itu. Atau bisa lebih dipercaya. Nah sementara dengan bawahan berikutnya yang lainnya itu lebih formal hubungannya. Ini out group. Bukan berarti dia itu dikesampingkan, tidak mesti, tetap aja dia adalah bawahannya, tetapi kedekatan hubungan emosionalnya lebih dekat dengan in group daripada out group. Penyebabnya tadi ada personal compatibility, ada kesamaan kepribadian karena kompetensi dari bawahan, karena kepribadian yang bawahan yang menyenangkan, enak diajak bergaul, seperti itu. Berikutnya, teori kepemimpinan kontemporer kedua adalah teori kepemimpinan karismatik. Jadi menurut adalah teori kepemimpinan ini pengikut menyematkan kemampuan kepemimpinan heroik atau luar biasa ketika mereka mengamati perilaku tertentu dari pemimpin mereka dan cenderung memberi para pemimpin sebuah kekuasaan. Contoh misalkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kan dikagumi dan diakui bagaimana karisma Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena ada dianggap sesuatu yang luar biasa dari Nabi Muhammad. Dia adalah pemimpin yang luar biasa. Nah, seperti itu. Dan kemudian para bangsa memberikan sebuah kekuasaan. Ya, dalam sejarah Nabi diangkat sebagai seorang pemimpin di Madinah. Ciri pemimpin karismatik adalah dia punya visi, punya impian. Oh, Kanjeng Nabi ini kalau misalkan kita contohnya Nabi Muhammad, dia punya visi. Visi apa? Visi kebahagiaan dunia dan akhirat. Mau mengambil resiko pribadi untuk mencapai visi itu. Betapa ketika dakwahnya Nabi itu, Nabi rela mengorbankan dirinya, bahkan nyawa siap untuk dikorbankan untuk mencapai
impiannya tersebut. Peka terhadap kebutuhan pengikut. Oh, luar biasa. Kalau bicara Nabi Muhammad, peka banget. Dia lebih rela untuk memberikan apa yang dia miliki, dan dia rela kelaparan yang penting bawahannya itu perutnya kenyang. Menunjukkan perilaku yang luar biasa, menunjukkan sebuah kemampuan yang luar biasa. Kalau Kanjeng Nabi itu luar biasa kemampuannya. Dia bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat, mendengar sesuatu yang tidak bisa orang biasa dengarkan. Itu pemimpin yang sangat karismatik, yang luar biasa, yang extraordinary person Nabi Muhammad itu. Ini karakteristik dari pemimpin karismatik itu hampir semuanya ada di Kanjeng Nabi. Berikutnya adalah teori kepemimpinan transaksional. Transaction itu dari kata transaksi. Transaksi itu adalah hubungan dagang. Nah, transaksi ini adalah teori kepemimpinan nasional, adalah membimbing atau motivasi pengikut mereka ke arah tujuan yang telah ditetapkan dengan menjelaskan, mengklarifikasi itu, menjelaskan peran dan persyaratan tugas. Jadi kalau kepemimpin transaksional ini lebih fokusnya tuh kepada tugas, kepada tujuan. Job desk kamu begini, lakukan sesuai dengan job desk kamu. Itu pemimpin transaksional. Karakteristiknya adalah dia imbalan yang kontingent. Dia memberikan imbalan, kontrak pertukaran imbalan untuk upaya dari karyawan. Jadi pemimpin yang transaksional, misalkan karyawan itu misalkan kontraknya digaji 5 juta, dia akan bayar 5 juta. Tapi dia juga menjanjikan imbalan untuk kinerja yang bagus. Oh, misalkan kamu ternyata penjualannya meningkat dalam bulan ini, saya tambahin ini sebagai bonusnya. Mengakui prestasi bawahan, mengakui itu bisa jadi dengan ujian, dengan memberikan hadiah atau apapun bentuknya. Itu adalah ciri atau karakteristik pemimpin transaksional yang pertama. Yang kedua adalah manajemen dengan pengecualian yang sifatnya aktif. Management by exception dalam bahasa Inggrisnya, tetapi dia aktif. Jadi gini, mengawasi dan mencari penyimpangan dari aturan dan standar dan kemudian mengambil tindakan korektif. Jadi si pemimpin transaksi dia akan mengawasi, mencari. Nah, kemudian ketika terjadi penyimpangan dari aturan dan standar, dia akan mengingatkan kepada bawahannya. Kemudian manajemen dengan pengecualian yang pasif, mengintervensi hanya jika standar tidak terpenuhi. Dia akan mungkin mengingatkan karyawan, dia akan menegur karyawan, dia akan menghukum karyawan hanya ketika standar yang harusnya dipenuhi oleh karyawan itu tidak terpenuhi. Tetapi ya, pemimpin transaksional ini kadang suka lepas tanggung jawab dan cenderung menghindari pengambilan keputusan. Itu mungkin peran positifnya dari kepemimpinan transaksional. Berikutnya adalah kepemimpinan transformasional, transformation leadership theory. Kepemimpinan transformasional adalah yang menginspirasi pengikut, mengilhami pengikut untuk melampaui kepentingan diri mereka sendiri, dan kemudian memberikan, mereka adalah pemimpin yang mampu memberikan pengaruh yang mendalam dan luar biasa pada pengikut. Itu adalah kepemimpinan transformasional. Jadi intinya, kepemimpinan transformasional, seorang pemimpin yang transformasional itu adalah pemimpin yang mampu menginspirasi pengikut, sehingga bawahannya mampu melampaui kepentingan diri mereka sendiri, mendahulukan kepentingan perusahaan, dan pemimpin ini juga mau memberikan pengaruh yang mendalam dan luar biasa pada pengikut, menjadi pengikut yang sangat loyal, pengikut yang sangat komit terhadap atasannya. Perilaku kunci dari pemimpin transformasional. Pertama, dia idealized influence. Dia memiliki pengaruh yang bisa diidealkan. Menanamkan kepercayaan pada pengikut. Menjadi panutan yang positif. Karena dia adalah pemimpin yang berjalan di atas apa yang diucapkannya. Dalam bahasa Inggrisnya, the leader walks the talk. Jadi pemimpin yang berjalan di atas apa yang dia ucapkannya. Jadi antara ucapan dengan perbuatan itu matching, connect ya. Berikutnya adalah motivasi inspirational atau inspirational motivation. Dia mampu, si pemimpin transformasional ini, memotivasi orang lain untuk menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi. Bergerak menuju pada tindakan dan mampu menciptakan visi. Jadi itu
Pemimpin transformasi dia mampu memotivasi bawahan untuk bisa menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, sehingga karyawan mau untuk bekerja overtime misalnya lembur tanpa dibayar sekalipun, misalnya dia mau membawa pekerjaannya ke rumah walaupun dia mungkin tidak dibayar atas lemburnya tersebut. Berikutnya adalah mempertimbangkan individualized consideration. Pemimpin transformasi itu mengembangkan orang lain pada kemampuan yang lebih tinggi. Jadi dia tuh bisa mendorong, bisa mampu untuk meraih bawahannya dan kemudian membawa bawahannya kepada level yang lebih tinggi. Maka orang yang seperti ini akan sangat connected dengan para pengikutnya. Pengikutnya itu akan dekat, merasa dekat dengan kepemimpinnya, karena tadi si pemimpinnya ini mempunyai individualized consideration, pertimbangan yang sifatnya individu, memiliki pertimbangan, memiliki perhatian gitu kepada setiap individu yang menjadi bawahannya. Dan yang terakhir adalah intellectual stimulation, mampu menstimulasi, mampu mendorong aspek intelektual. Jadi mendorong bawahan-bawahannya untuk melihat apa yang mereka lakukan dari cara pandang yang baru. Jadi dia tuh bisa menantang para pengikutnya untuk berpikir berbeda, berpikir differently, think differently, berpikir secara berbeda, berpikir menciptakan sebuah perubahan, berpikir menciptakan sebuah perbedaan yang mengarah kepada kemajuan. Pemimpin transformasional mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang rumit dan sulit, tapi untuk menstimulasi intelektual dari bawahannya. Itulah 4 perilaku kunci dari pemimpin transformasional. Kalau kita bisa mencapai itu luar biasa, luar biasa. Kita akan dipakai dimanapun. Kita bisa menjadi seorang tipikal pemimpin transformasional. Tetapi kepemimpinan juga, kemampuan mempengaruhi orang lain pun itu ada yang sifatnya beracun. Ada sisi gelap, ada kepemimpinan yang beracun. Jadi kemampuan mempengaruhi tapi meracuni orang lain sehingga berubah arah. Itu adalah kepemimpinan yang beracun. Kepemimpinan yang penuh kekerasan. Kemudian memimpin, mempengaruhi orang lain tapi dengan pengaruh yang keras, pengaruh yang tidak menyenangkan, pengaruh yang justru membuat orang itu merasa tidak nyaman. Ada kepemimpinan yang mengintimidasi. Mengintimidasi itu menekan. Jadi kalau misalkan memberikan perintah awas ya kalau nggak dikerjakan, itu namanya intimidasi. Berikutnya adalah kepemimpinan narsistik, kepemimpinan yang terlalu berfokus pada dirinya sendiri. Dia merasa dirinya itu paling pemimpin. Dan itu adalah kepemimpinan yang tidak etis, kepemimpinan yang tidak mengikuti aturan dan etika. Makanya menjadi pemimpin itu memang berpotensi untuk melakukan tindakan penyimpangan. Karena menurut John Acton, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan cenderung untuk diselewengkan, dan kekuasaan yang absolut, kekuasaan tanpa ada kontrol, tanpa ada pengawasan, tanpa ada pembimbingan, tanpa ada yang bisa memberikan balance atau keseimbangan, itu akan diselewengkan secara pasti, secara absolut. Itu kata John Acton. Dia seorang penulis buku, dia juga seorang politisi, dia juga seorang orang yang sangat terkenal di dunia. Baik, terima kasih. Ini cukup presentasi saya. Ini adalah materi yang sangat-sangat menarik sekali, dan ini akan sangat berguna sekali untuk kita semuanya sebagai bekal kita